Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Tak hanya Liga Champions, ada juga Supercoppa Italiana yang akan memberikan keuntungan bagi Napoli dalam perebutan Scudetto. Seperti yang diingat oleh Gazzetta dello Sport, Napoli memiliki 10 pertandingan lebih sedikit yang akan dimainkan dibandingkan para pesaing langsungnya, berkat kalender yang tidak terlalu sibuk mengingat pengecualian dari kompetisi Eropa dan kegagalan untuk berpartisipasi dalam Supercoppa Italiana. Mulai Sabtu hingga pertengahan Maret tidak akan ada jeda internasional lagi untuk menjadi waktu bernafas bagi Inter, AC Milan, Juventus, dan Atalanta. 4 tim yang selain Eropa akan memainkan Supercoppa Italiana di Arab pada bulan Januari. 4 bulan maraton yang salah satu faktornya adalah manajemen energi. Inter telah menempatkan diri mereka dalam kondisi yang sangat baik untuk menghindari kerumitan playoff dengan potensi bisa berakhir di 8 besar untuk langsung lolos ke 16 besar Liga Champions. Sementara Gianpiero Gasperini, Paulo Fonseca, dan Thiago Motta masih beresiko untuk mengetahui di mana posisi mereka di klasmen akhir Liga Champions. Jika berada pada urutan 9 hingga 24, maka akan melalui playoff yang menjadi semakin padat jadwal pertandingan. Inter, AC Milan, Juventus, dan Atalanta akan menjalani minimal 23 pertandingan hingga jeda internasional. 2 dari 4 tim akan bertambah 1 pertandingan untuk bermain di final Supercoppa Italiana. Dan jika Nerazzurri, Rossoneri, Bianconeri, dan Ladea berakhir di posisi 9 sampai 24 Liga Champions, maka akan ada tambahan laga playoff sebanyak 2 pertandingan, secara total berarti 26 pertandingan. Hal di atas mengartikan Napoli memiliki keuntungan karena mereka hanya akan memainkan 18 pertandingan hingga bulan Maret mendatang, mengartikan 8 pertandingan lebih sedikit. Federasi Sepak Bola Italia FIGC telah mengonfirmasi jendela transfer tambahan untuk mengakomodasi partisipasi Inter dan Juventus dalam FIFA Club World Cup yang akan digelar pada akhir musim ini. Langkah ini memberikan fleksibilitas bagi klub Italia termasuk Inter Milan dan Juventus untuk merekrut pemain baru lebih awal dan mendaftarkan mereka di turnamen FIFA Club World Cup. Meski jendela transfer tambahan ini didesain untuk membantu Inter dan Juventus, perpanjangan tersebut akan terbuka untuk semua klub di Italia. Ini berarti klub lain juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat skuad mereka lebih awal. Bagi Inter dan Juventus, keputusan ini memberikan keuntungan strategis. Mereka dapat merekrut pemain baru yang langsung berkontribusi di ajang internasional. Hal ini semakin penting mengingat intensitas kompetisi yang lebih tinggi dalam format baru FIFA Club World Cup. Inter Milan dilaporkan tengah memantau situasi kontrak kiper Napoli Alex Meret sebagai peluang transfer gratis yang menarik untuk jendela transfer musim panas tahun depan. Kontrak Meret dengan Napoli saat ini hanya tersisa beberapa bulan lagi, yakni hingga Juni 2025. Dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang, Meret berpotensi pergi secara gratis jika tidak ada kesepakatan baru antara Napoli dan pemain berusia 27 tahun tersebut. Meret adalah kiper yang sudah teruji di Serie A dan menjadi bagian integral dari kesuksesan Napoli. Kemampuannya di bawah Mister, refleks cepat, serta distribusi bola yang solid menjadikannya aset berharga.
Inter yang saat ini memiliki kiper baru Josep Martinez dari Genoa tampaknya masih mencari sosok yang lebih berpengalaman untuk mengisi posisi penting ini. Hingga kini, Josep Martinez belum tampil untuk Nerazzurri, sehingga kebutuhan akan kiper yang teruji di Serie A tetap menjadi prioritas. Inter Milan telah merancang rencana besar untuk striker muda mereka Francesco Pio Esposito menyusul performa gemilangnya bersama Spezia di Serie B musim ini dengan status pinjaman. Pemain berusia 19 tahun itu mencuri perhatian dengan torehan gol yang impresif, menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan dari Akademi Nerazzurri. Menurut laporan Tuttosport, seperti dikutip oleh FC Internews, Nerazzurri berencana membawa Pio Esposito ke Serie A musim depan dengan dua opsi untuk melanjutkan perkembangannya. Opsi pertama adalah jika mereka berhasil promosi, Esposito kemungkinan besar akan tetap bersama tim tersebut untuk musim berikutnya, memungkinkan transisi yang mulus ke kompetisi tertinggi. Namun jika Spezia gagal promosi, Inter Milan akan mencari klub Serie A lain yang dapat memberikan waktu bermain reguler untuk Esposito. Langkah ini bertujuan agar ia dapat terus berkembang di level yang lebih kompetitif. Gelandang Inter Milan Henrikh Mkhitaryan menyatakan keyakinannya terhadap peluang Nerazzurri di Serie A dan Liga Champions pada musim 2024-2025 ini. Dalam sesi wawancaranya dengan Corriere della Sera via FC Internews, mantan pemain Arsenal dan Manchester United itu berbicara tentang ambisi besar Inter. Musim ini, Inter Milan menghadapi jadwal yang padat. Setelah jeda internasional, mereka langsung kembali berlaga di Serie A dan Liga Champions. Selain itu, pertandingan di Coppa Italia dan Supercoppa Italiana juga sudah menanti. Di Serie A, Inter terlibat dalam persaingan ketat di papan atas klasmen. Napoli, Atalanta, Fiorentina, Lazio, dan Juventus menjadi rival utama dalam perebutan Scudetto dengan selisih poin yang sangat tipis. Sementara itu di Liga Champions, Inter tampil gemilang. Mereka belum kebobolan satu gol pun. Mkhitaryan percaya Inter memiliki potensi besar untuk mengulangi kesuksesan mereka di Liga Champions. Mkhitaryan mencerminkan semangat seluruh skuad Inter Milan musim ini. Dengan jadwal padat, persaingan ketat, dan ambisi besar di semua kompetisi, Inter tetap percaya diri untuk meraih kejayaan. Kami percaya diri, kami tahu potensi kami, dan kami bekerja keras untuk mencapainya. Kabar baik datang dari ruang medis Inter terkait kondisi Hakan Calhanoglu. Tes hari ini, seperti dilansir Sky Sport, nyatanya mengesampingkan adanya cedera pada gelandang asal Turki tersebut. Sang gelandang seperti disebutkan tidak mengalami cedera otot apapun, melainkan hanya mengalami sedikit pemanjangan pada otot aduktor kirinya. Sore hari ini sang pemain masih akan berlatih secara terpisah, namun jika diadakan sesi latihan besok pagi sebelum berangkat ke Verona, maka ia akan menjalani sebagian latihan bersama kelompok. Hakan setidaknya bisa hadir di Bentegodi, setidaknya duduk di bangku cadangan. Tampaknya sang pemain akan difokuskan untuk menghadapi RB Leipzig di Liga Champions.